Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, sebelum kita memulai dengan materi pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Saya minta ketua kelas pimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, materi yang akan kita pelajari pada pagi ini tentang pengukuran ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Nah, yang pertama yang akan Ibu jelaskan di sini itu tentang pengukuran ranah kognitif. Ada yang tahu pengertian dari ranah kognitif ini? Tidak tahu, Bu. Oke. Ranah kognitif ini adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Nah, di sini Bloom mengelompokkan ranah kognitif ini ke dalam 6 kategori dari yang paling sederhana sampai kepada yang paling kompleks. Nah, tingkatan kompetisi ranah kognitif ini dibagi dalam 6 kategori. Yang pertama, adanya tingkatan pengetahuan, tingkatan pemahaman, tingkatan penerapan, tingkatan evaluasi, tingkatan analisis, dan tingkatan sintesis. Nah, anak-anak, dalam tingkatan pengetahuan ini ialah kemampuan mengingat kembali, misalnya pengetahuan mengenai istilah-istilah, pengetahuan mengenai klasifikasi dan sejenisnya. Sedangkan tingkatan pemahaman yaitu kemampuan menggunakan informasi dalam situasi yang tepat. Contohnya di sini itu siswa ataupun anak-anak menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari metode ceramah dalam proses pembelajaran. Nah, sedangkan dalam tingkatan penerapan mencakup kemampuan untuk menggunakan atau menerapkan informasi yang telah dipelajari ke dalam situasi atau konteks yang lain, yaitu mampu mengaplikasikan atas pengetahuan dan pemahaman yang telah dimiliki. Nah, dalam tingkatan analisis ini yaitu mengenai kembali unsur-unsur hubungan dan susunan informasi atau masalah. Nah, ini adalah tingkatan analisisnya. Sedangkan tingkatan sintesisnya yaitu mengkombinasi kembali bagian-bagian dari pengalaman yang lalu dengan bahan yang baru menjadi suatu keseluruhan yang baru dan terpadu. Misalnya anak-anak di sini tuh membuat suatu rencana atau menyusun usulan kegiatan dengan suatu kesatuan atau pola baru. Nah, itu adalah tingkatan sintesis. Yang terakhir itu adanya tingkatan evaluasi, yaitu menggunakan kriteria untuk mengukur nilai suatu gagasan, karya, dan sebagainya. Nah, anak-anak, untuk mengukur kognitif ini dapat dilakukan dengan tes. Misalnya tes lisan di dalam kelas, pilihan ganda, uraian objektif, uraian non-objektif, menjodohkan, dan portofolio. Nah, itu adalah pengukuran ranah kognitif. Yang berikutnya adanya pengukuran ranah afektif. Nah, ranah afektif ini adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Nah, Ellis mengatakan bahwa sikap melibatkan beberapa pengetahuan tentang situasi, namun aspek yang paling esensial dalam sikap adalah adanya perasaan atau emosi, kecenderungan terhadap perbuatan yang berhubungan dengan pengetahuan. Nah, tingkatan kompetisi dalam ranah afektif ini anak-anak adanya pengenalan, pemberian respon, penghargaan terhadap nilai, pengorganisasian, dan pengalaman. Nah, contoh dalam kata kerja operasional dalam pengenalan ini adanya mendengarkan, menghindari, memperhatikan. Sedangkan dalam pemberian respon ini anak-anak mengikuti, mendiskusi, berpartisipasi, mematuhi. Sedangkan dalam penghargaan terhadap nilai itu meyakinkan dan bertindak. Sedangkan dalam pengorganisasian ini anak-anak memilih, memutuskan, memformulasikan. Sedangkan dalam pengalaman ini menunjukkan sikap, menolak, mendemonstrasi, dan menghindari. Nah, anak-anak,
dalam pengukuran afektif ini berguna untuk mengetahui sikap dan minat siswa ataupun untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi afektif pada setiap tingkat atau level. Nah, anak-anak itulah pengukuran ranah afektif. Nah, yang berikutnya ini adanya pengukuran ranah psikomotorik. Nah, ranah psikomotorik ini menurut Dev adanya imitasi, manipulasi, ketepatan gerakan, artikulasi, dan naturalisasi. Nah, anak-anak dalam imitasi ini mengamati dan menjadikan perilaku orang lain sebagai pola. Nah, contohnya di sini menjiplak hasil karya seni. Sedangkan yang berikutnya itu manipulasi. Manipulasi ini anak-anak mampu menunjukkan perilaku tertentu dengan mengikuti instruksi dan praktek. Contohnya membuat hasil karya sendiri setelah mengikuti pelajaran ataupun membaca mengenai hal tersebut. Sedangkan ketepatan gerakan di sini itu meningkatkan metode supaya lebih tepat. Di sini itu beberapa kekeliruan tampak jelas. Contohnya bekerja dan melakukan sesuatu kembali sehingga menjadi cukup baik. Sedangkan artikulasi ini mengkoordinasi serangkaian tindakan mencapai keselarasan dan internal konsistensi. Contohnya memproduksi film, video yang menampilkan musik, drama, warna, dan lain sebagainya. Sedangkan yang berikutnya ini adanya naturalisasi. Naturalisasi ini telah memiliki tingkat performance yang tinggi sehingga menjadi alami dalam melakukannya tidak perlu berpikir banyak. Nah, sedangkan pengukuran ranah psikomotorik ini merupakan pengukuran yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Saya ulang sekali lagi anak-anak, pengukuran ranah psikomotorik ini merupakan pengukuran yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Oke anak-anak, sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada, Bu. Oke, nah anak-anak, karena waktunya sudah mau habis, saya rasa kita sampai di sini dulu ya. Saya harap anak-anak bisa mengerti dan memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Oke anak-anak? Oke, Bu. Oke, sampai berjumpa di minggu depan ya. Selamat pagi.